Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berada di seputaran Museum Lambung Mangkurat, di tengah-tengah keberadaan lingkungan yang sangat sejuk dan asri, udara yang segar, kicau burung yang terdengar. Kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun dan menjaga kita melewati malam tidur dari tebakan Tuhan di hari yang baru ini. Sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang kehidupan di pagi hari ini, kita akan disapu oleh kebenaran firman Tuhan melalui lensa fakta guntung payung di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, sumber kehidupan dan kekuatan, bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas di sepanjang perjalanan hidup hari ini, kami datang dan melandasi seluruhnya dalam kasih dan terang firman-Mu. Jamah hati pikiran kami dalam kasih Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu dan juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan beriman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berada di seputaran kompleks Museum Lambung Mangkurat di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita akan disapu oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Kitab Matius pada pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Namun saya akan mengkonsentrasikan pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 demikian. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pohon atau buah adalah tema kita di pagi hari ini. Sebuah lagu sekolah minggu yang sering kali kita nyanyikan ketika ada di sekolah minggu demikian. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus dan kita adalah satu. Yesus adalah pokok sumber kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam Yesus, jika hidup kita ditambatkan di dalam Yesus, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang baik di dalam hidup ini. Jika kita hidup dalam Yesus, maka iman kita bukan saja berakar dan bertumbuh, tapi juga akan menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Buah yang baik adalah hidup dalam sikap saling mengasihi, hidup dalam sikap saling tolong-menolong, hidup dalam sikap menghadirkan damai sejahtera sukacita di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam rangkaian khotbah Yesus di bukit, dari pasal 5 hingga pasal yang ke-7, Yesus berbicara tentang pohon dan buah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saya berada di seputaran wilayah kompleks Museum Lambung Mangkurat. Kita bisa melihat suasana yang ada nyaman dan juga terasa asri sekali di tengah-tengah kehidupan ini. Kita lihat bahwa lingkungan yang mendukung kita memberikan sebuah kehidupan yang baik juga bagi kita. Demikian juga ketika Yesus berkata bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Secara khusus Yesus mengajarkan kepada kita tentang kehidupan beriman di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dunia di mana kita berada, dunia di mana kita berjumpa dengan banyak hal. Di dalamnya ada hal-hal yang kita jumpai yang bersifat baik, tapi juga ada hal-hal yang bersifat tidak baik yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang mengajak kita kepada kebaikan, tapi juga ada hal-hal yang mendorong kita
kepada kejahatan. Ada hal-hal yang menuntun kita kepada kebaikan, tapi juga menuntun kita, mengajak kita kepada ketidakbaikan. Bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita menjadi orang yang salah melangkah dan mengambil keputusan di dalam perjalanan hidup ini. Agar tidak salah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus datang pada Yesus. Pada Yesus ada kebenaran dalam perjalanan hidup ini. Pada Yesus ada kepastian dalam menjalani hidup ini. Pada Yesus ada jalan keluar untuk setiap permasalahan dalam hidup ini. Pada Yesus ada kebaikan-kebaikan yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan ini. Yesus dalam hal ini saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita, yang menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Yesus tidak pernah menunjukkan jalan yang tidak baik, tapi Yesus selalu menunjukkan jalan yang baik dan benar kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, jika kita berada di dalam Yesus setiap saat, maka bukan saja iman kita akan bertumbuh, bahkan juga berakar dengan kuat. Tapi dalam iman yang bertumbuh, berakar dengan kuat di dalam Yesus, iman itu juga akan menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Dan untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini, mau tidak mau, kita harus ada dan hidup di dalam Yesus. Ketika kita hidup dan ada dalam Yesus, maka seluruh perilaku, tindakan dalam kehidupan ini juga setidaknya harus mewarnai seluruh perjalanan kehidupan ini. Karena iman yang berakar bertumbuh di dalam Yesus dengan sendirinya akan menghasilkan buah yang baik lewat tindakan nyata dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Menjalani seluruh aktivitas perjalanan dalam kehidupan hari ini, entah itu kami yang ada dalam karya pekerjaan kami yang beraktivitas di tengah-tengah keberadaan kehidupan keluarga rumah tangga, kami yang beraktivitas sebagai seorang pekerja ataupun juga sebagai anak sekolah mahasiswa. Tuhan kiranya menuntun dan menyertai kami. Biarlah Tuhan selalu meneguhkan iman kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dan biarlah bimbingan kasih Tuhan dalam hikmat Roh Kudus menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah yang baik yang bersumber dari Yesus, sang sumber kehidupan itu. Biarlah melalui tindakan nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, kami menghasilkan buah-buah yang baik sebagai respon dari iman yang hidup, iman yang bertumbuh dan berakar di dalam Yesus. Selanjutnya, iman itu menghasilkan buah, menghadirkan damai sejahtera sukacita dalam seluruh kesaksian dan tindakan di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpin dan bimbing kami. Jaga, lindungi dan pelihara kami. Dan pakai kami ya Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu. Bahkan juga kuasa Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami, memampukan kami untuk bisa dan senantiasa bukan saja menjalani kehidupan dalam tangan kasih-Mu, tapi membedakan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini sehingga hidup kami tetap menampakkan kemuliaan nama-Mu. Biarlah hidup yang berpusat di dalam Engkau ya Kristus Yesus memampukan kami untuk menghasilkan buah yang baik di dalam perjalanan kehidupan ini sebagai wujud nyata iman kami. Berkati hidup kami ya Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, demikian Lensa Eufata untuk poin di pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.